Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Dukito, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang. Saya berasal dari Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam mencapai pemerataan pembangunan di Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan beberapa daerah yang digolongkan dalam daerah maju dan daerah tertinggal. Daerah tertinggal tujuannya agar daerah tersebut lebih difokuskan dalam hal pembangunannya. Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan peraturan presiden. Baru-baru ini presiden mengeluarkan peraturan presiden nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 sampai 2024. Pada Perpres tersebut terdapat 61 daerah tertinggal Indonesia, dan salah satu daerah tertinggal Indonesia adalah Kabupaten Sigi. Mengapa Kabupaten Sigi masuk dalam daftar daerah tertinggal di Indonesia? Dalam penetapan daerah tertinggal Indonesia terdapat 6 indikator. Yang pertama, ekonomi, infrastruktur, aksesibilitas, sumber daya manusia, keuangan daerah, dan geografi. Dalam hal ekonomi, di Kabupaten Sigi tingkat kemiskinan meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2019. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sigi mencapai 29,14 ribu jiwa, meningkat menjadi 30,82 ribu jiwa di tahun 2019. Indikator kedua yaitu kualitas sumber daya atau pembangunan sumber daya manusia. Hal ini diukur dalam jarak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Untuk mencapai sekolah atau layanan pendidikan untuk SD di Kabupaten Sigi mencapai jarak 13,50 km, sedangkan rata-rata nasional adalah 8,73 km. Dan untuk SMP di Kabupaten Sigi mencapai jarak 13,43 km, sedangkan untuk rata-rata nasional hanya 7,97 km. Dalam pelayanan kesehatan, jarak antara rumah penduduk ke puskesmas di Kabupaten Sigi mencapai 14,22 km, sedangkan jarak rata-rata nasional hanya 8,91 km. Untuk ketersediaan dokter per kecamatan, Kabupaten Sigi rata-rata hanya mempunyai 9 orang dokter per kecamatan, sedangkan untuk rata-rata nasional per kecamatan itu harus ada 11 dokter. Dari sini dapat kita lihat bahwa pelayanan publik atau pelayanan untuk pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sigi sangat tertinggal 2 kali lipat dibanding rata-rata nasional. Dan hal yang paling menjadikan Kabupaten Sigi masuk dalam daerah tertinggal adalah tingginya angka stunting di Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi menjadi kabupaten nomor 3 dengan angka stunting tertinggi di Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tojo Una-Una. Kabupaten Sigi ada 3.547 balita yang stunting dari 14.422 balita, atau jika dipresentasikan, Kabupaten Sigi mencapai 24,6% yang stunting. Dari data Kementerian Keuangan tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sigi telah merealisasikan dana sebesar 116,9 miliar dana fisik bagi penanganan stunting. Semoga upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sigi dalam penanganan stunting untuk mencegah stunting berdampak positif, walaupun
Sebenarnya pola asuh dan pola asa dalam rumah tangga sangat berpengaruh dalam pencegahan dan penanganan stunting. Indikator ketiga yaitu sarana dan prasarana. Kondisi jalan di Kabupaten Sigi mencapai 55,78%, di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional hanya 48,78%. Hal ini berarti infrastruktur jalan di Kabupaten Sigi lebih baik dibanding nasional. Selanjutnya, rasio elektrifikasi di daerah Kabupaten Sigi mencapai 76,9%, sedangkan rasio elektrifikasi rata-rata nasional mencapai 83,18%. Hal ini berarti rasio elektrifikasi di Kabupaten Sigi berada di bawah rata-rata nasional. Yang penggunaan air bersih di daerah Kabupaten Sigi mencapai 55,58%, sedangkan penggunaan air bersih rata-rata nasional mencapai 66,55%. Hal ini berarti bahwa daerah Kabupaten Sigi tertinggal 1,20 kali lipat di belakang nasional. Jangkauan signal telepon di daerah Kabupaten Sigi mencapai 47,97%, sedangkan desa-desa rata-rata nasional yang belum terakses signal telepon 32,11%. Hal ini menunjukkan daerah Kabupaten Sigi tertinggal akses komunikasi walaupun lebih baik keterjangkauannya ketimbang nasional. Pada sisi keuangan daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di tahun 2019 mencapai 3,18%, sedangkan rasio dana transfer mencapai 63,24%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Kabupaten Sigi mempunyai kapasitas fiskal kategori tinggi, tetapi ketergantungan pada dana bagi hasil atau DBA masih sangat tinggi. Selanjutnya, kesehatan fiskal di Kabupaten Sigi berada pada kategori sangat kurang sehat di tahun 2018. Ruang fiskal Kabupaten Sigi melayani masyarakat mencapai 58,48%. Hal yang perlu dilakukan dalam penanganan kondisi kesehatan fiskal dari jurnal ilmiah yang dibuat oleh Universitas Bhayangkara Jakarta. Mereka melakukan penelitian tentang daerah-daerah tertinggal di Kabupaten Sigi dalam hal rasio keuangan. Mereka memberi saran agar daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah perlu lebih lagi dalam melakukan optimalisasi serta mampu menggali seluruh potensi yang ada di daerahnya berdasarkan atas aset maupun kekayaan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Pada indikator kelima yaitu aksesibilitas dan keenam yaitu karakteristik wilayah. Daerah Kabupaten Sigi menghadapi kendala klasik ini. Kecamatan di pegunungan seperti Kulawi Selatan, Pepikoro, Lindu, Nokilalaki, Marawola Barat, Palolo menghadapi kendala ini. Hal ini menyebabkan mahalnya kebutuhan pangan, sandang, dan papan karena adanya kecamatan yang hanya dapat diakses oleh kendaraan roda 2 sebagai pengganti kuda di masa lalu. Gagasan Kepala Bapeda Sulawesi Tengah Dr. Insinyur Hasanuddin Adjo MP mendorong peningkatan infrastruktur melalui peningkatan status Jalan Poros Kalamanta Seko Kabupaten Luwu Utara menjadi jalan nasional serta Banggaiba Kabupaten Pasangkayu merupakan gagasan brilian sekaligus memacu kerjasama wilayah penggunaan pegunungan Kabupaten Sigi. Indeks ketahanan pangan di Kabupaten Sigi mencapai 74,82 poin, berada pada posisi 173 di Indonesia, dan indeks pembangunan desa IPD masing-masing mencapai 57,80 poin, berada di posisi ke-8 di Sulawesi Tengah, menjadi tantangan pembangunan bagi Sigi. Secara umum, kita terpanggil membantu daerah Kabupaten Sigi untuk keluar dari daftar daerah tertinggal. Namun, penyelenggara pemerintah di Sigi perlu juga melakukan perubahan pola pikir atau mindset serta ada menyadari komitmen pembangunan seperti ungkapan Bupati Sigi di setiap diskursus pembangunannya. Solusi yang sebaiknya ditempuh adalah pembenahan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, penyusunan bersama dan terpadu rencana implementasi Money Follow Program atau MFP. Saat ini,
Kabupaten Sigi telah mempunyai rencana pembangunan kawasan pedesaan RPKP Palolo yang dapat menjadi kutub pertumbuhan dan menginisiasi RPKP Kulawi Raya bagi komoditi kopi maupun RPKP pariwisata di kawasan Dolo dan Marawola, serta melibatkan Universitas Tadulako, salah satu universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai lahan pertanian bagi pendampingan masyarakat di Sibalaya dan Palolo. Di samping itu, Ikatan Alumni Universitas Tadulako mempunyai home base pendampingan di Pesaku sebagai titik sentral mobilisasi pendampingan bagi 22 desa zona rawan bencana non-likuifaksi yang dominan berada di wilayah Sigi sebelah barat Sungai Palu. Tantangan ke depan adalah menindaklanjuti berbagai MOU antara berbagai perguruan tinggi dengan pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya pendampingan penyusunan dokumen perencanaan tingkat desa yang sensitif bencana dan sensitif gender sebagai strategi jangka pendek. Selain itu, menggunakan dana desa atau ADD dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Itu cara paling ampuh dalam mengeluarkan Kabupaten Sigi dari daftar daerah tertinggal. Dana desa atau ADD sebenarnya digunakan untuk apa? Kata Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar, beliau mengatakan bahwa dana desa pada intinya digunakan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Dalam salah satu wawancaranya ketika datang di Kabupaten Sigi, beliau mengatakan pada intinya Bapak Presiden Joko Widodo selalu menekankan kepada saya bahwa dana desa hanya boleh digunakan dalam dua hal. Pertama, untuk pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua, untuk peningkatan sumber daya manusia. Semoga Kabupaten Sigi segera keluar dari daftar daerah tertinggal di Indonesia. Wallahul musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.